PPKM mulai dilonggarkan, pergerakan manusia meningkat dan kegiatan bisnis kembali menggeliat menjelang tutup tahun. Kondisi ini meningkatkan optimisme pelaku bisnis terhadap perekonomian 2022. Ekonomi 2022 akan lebih baik dari tahun ini, termasuk di bidang properti. Pada kuartal ketiga tahun 2021, penjualan rumah meningkat 53,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selain pergerakan manusia yang semakin tinggi, peningkatan penjualan rumah disebabkan juga oleh sejumlah kebijakan dari Bank Sentral, seperti DP 0%. BI juga menerapkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value, financial to value. Kredit kepemilikan rumah menjadi paling tinggi 100%, yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Pelonggaran tersebut berdampak positif terhadap kinerja perbankan, khususnya dalam memenuhi NPL dan NPF. Bank bisa memperlakukan ketentuan uang muka KPR menjadi paling sedikit 0% kepada masyarakat. Kebijakan itu berlaku untuk semua jenis properti, baik rumah tapak, rumah susun, serta ruko atau rukan. Dengan pelonggaran kebijakan ini, realisasi kredit kepemilikan rumah perbankan akan meningkat lebih cepat tahun depan. Saat ini KPR, khususnya KPR subsidi, bertumbuh 2 digit. Ini mencerminkan bahwa tren pembiayaan perumahan sudah membaik. Data Kementerian PUPR menunjukkan angka backlog masih cukup tinggi, yaitu sebesar 11 hingga 12 juta dari sisi kepemilikan, sedangkan dari sisi hunian masih ada kebutuhan 7 juta unit rumah setiap tahun. Stimulan bantuan pembiayaan perumahan melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diyakini bisa mendorong pemulihan ekonomi di sektor properti. Kementerian PUPR berkomitmen akan meningkatkan anggaran subsidi FLPP tahun 2022 menjadi 28,2 triliun rupiah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kemajuan pembiayaan perumahan, kita sudah tersambungkan dengan 4 narasumber. Pertama, Haru Kusmahargyo, Direktur Utama PT Bank Tabung Negara (TBK). Ada Adi Setianto, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Ada Panangian Simanungkalit, Founder of Panangian School Property. Selanjutnya ada Pak Ali Trianggada, Eksekutif Direktur Indonesia Property Watch. Selamat siang semua ya, salam sehat Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang. Ini 4 narasumber ini semua yang ahli di bidangnya. Kesempatan pertama saya beri kepada Pak Haru karena dalam setengah jam ke depan Pak Haru harus meninggalkan kita. Ada pertemuan perumahan juga dengan Menteri BUMN mungkin ya. Kami persilakan Pak, barangkali ada presentasi BTN yang paling terdepan dalam memberikan kredit perumahan, Pak Haru. Makasih Pak Primus, selamat siang Pak Primus dan Bapak-Bapak pemirsa. Jadi saya kira kita bicara perumahan, prospek sektor perumahan ini bagus ya. Walaupun selama pandemi 2020 dan juga 2021 di paruh pertama kita lihat bahwa terjadi penurunan. Namun demikian penurunan di sektor perumahan itu atau perlambatan itu tidak membuat PDB khusus sektor perumahan menjadi negatif. Saya kira ini hanya beberapa sektor ekonomi yang masih positif, itu adalah perumahan. Untuk pertumbuhan kredit ya sampai dengan kuartal 3 2021 kita lihat perbankan di angka 2% ya. Dan BTN karena di dalamnya ada perumahan itu kita bisa tumbuh 6%. Jadi saya kira prospek bahkan selama pandemi itu masih tinggi, dan ke depan mudah-mudahan dengan kelonggaran yang tadi disebutkan, jadi ada LTV, kemudian mudah-mudahan juga PPN masih berlanjut dan beberapa stimulan yang diberikan itu akan mendorong peningkatan kebutuhan di masa datang dan pemenuhannya. Jadi saya kira kebutuhan tadi disebutkan oleh Pak Primus itu
itu sangat tinggi, masih ada 11 juta. Dan kalau kita lihat kebutuhan, ya ini kita harus memperhatikan betul bagaimana kebutuhan tersebut menjadi permintaan. Nah, kalau sudah ada muncul permintaan, maka permintaan ini akan ketemu dengan supply, jadi demand dan supply. Jadi terima kasih juga kepada beberapa program pemerintah yang diberikan, ini mendorong bagaimana bertemunya demand dan supply. Kuncinya adalah di sisi demand, bagaimana kebutuhan masyarakat itu bisa meningkat menjadi permintaan. Caranya adalah diantaranya pemberian subsidi. Dan tentu nanti ada juga dorongan yang bisa mendorong pihak intermediasi termasuk bank, di mana dalam hal ini ada Tapera yang menyediakan pendanaan jangka panjang dan murah. Nah, ini adalah kunci. Sesungguhnya pembangunan rumah-rumah yang menengah ke bawah itu memerlukan beberapa faktor. Jadi pertama, dia harus affordable dan juga harus sustainable. Nah, kedua hal ini bisa dipenuhi dengan kerjasama dengan PP Tapera. Kami juga bekerja sama dengan di luar Tapera seperti badan-badan atau yayasan, bahkan korporasi yang menyelenggarakan jaminan hari tua khususnya untuk manfaat pemilikan rumah, itu bisa bekerja sama dengan bank khususnya BTN. Jadi kami akan mengelola dana hari tua dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk kita salurkan kembali kepada para anggota atau para karyawan dari perusahaan atau dari lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan bahwa pemenuhan itu akan makin bisa cepat terpenuhi, backlog juga akan makin sedikit ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi 100% masyarakat Indonesia punya akses memiliki rumah sendiri. Saya kira begitu Pak Primus. Ya, Pak Haru, menarik bahwa kebutuhan itu besar ya, terlihat daripada backlog yang 11-12 juta, itu real kebutuhan, belum lagi tambahan setiap tahun. Kemudian menarik bahwa apakah kebutuhan bisa menjadi demand, menjadi permintaan. Nah, ini penting karena masyarakat kita berpenghasilan rendah banyak sekali. Nah, harus subsidi. Nah, bagaimana subsidi yang diterima oleh BTN tahun ini dan sampai akhir tahun yang lagi 20 hari lagi? Ya, jadi subsidi yang diberikan dalam hal ini FLPP dan BP2BT itu ditambah, event tahun ini ditambah menjadi kurang lebih kalau tidak salah menjadi 157.000 unit rumah. Ini menandakan bahwa keberpihakan pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan perumahan dari masyarakat. Dan itu kuota yang ditambah tersebut habis terserap. Jadi saya kira sampai dengan akhir tahun ini seluruh kuota bisa terserap. Dan kami juga mengharapkan bahwa kuota tersebut bisa dilanjutkan di tahun depan dan mungkin juga ditambah ke depan. Ini sangat-sangat membantu dan saya kira kita mulai beranjak bukan hanya menengah ke bawah yang masuk dalam kategori MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kita juga mulai ke depan memikirkan di posisi sedikit di atas MBR. Ini juga menjadi perhatian karena kalau rumah MBR dalam tatanan Tapera FLPP itu kreditnya rumahnya kurang lebih nilainya 160 juta ya. Nah, kita juga harus memperhatikan dukungan kita terhadap mereka yang sedikit di atas dari MBR, di mana mungkin harga-harga rumahnya kurang lebih 200 sampai 500 juta. Ya, ini juga menjadi segmen yang perlu mendapat perhatian juga. Nah, bagi yang di atas MBR itu subsidi atau tidak? Nah, di atas MBR ini memang belum prioritas utama, tapi saya kira ada juga beberapa lembaga badan itu yang juga menyisihkan sebagian dari manfaat kepada para peserta itu ke dalam segmen yang ini. Contoh yang saya sebut diantaranya adalah BPJS Tenaga Kerja, di mana di situ ada uang jaminan hari tua
yang sebagian darinya itu dialokasikan untuk perumahan. Jadi ini memang segmen yang sedikit di atas dari perumahan untuk MBR. Jadi saya kira dengan pola-pola seperti ini itu akan bisa lebih menyasar baik MBR maupun sedikit di atas MBR. Nah ini sangat bantu, dan saya kira dalam kesempatan yang sangat berharga ini saya mengundang bagi para korporasi, bagi para lembaga atau institusi yang memiliki program manfaat dari tua, khususnya untuk perumahan, itu bisa bekerja sama dengan perbankan, juga dengan BTN untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini memang sebuah pola yang sekarang kami kembangkan, namanya adalah partnership based mortgage, ya. Jadi ini dari pihak supply, dari pihak demand, dan jangan lupa ada pihak intermediasi di mana bank ini juga berperan. Karena apa? Karena bisnis KPR ini adalah bisnis yang long term. Biasanya KPR itu umurnya 10 tahun, ada yang 20 tahun, bahkan ada yang 30 tahun. Tantangan kita di perbankan adalah bagaimana bisa mendapatkan pendanaan yang murah, karena mengharapkan bagaimana penyaluran kepada KPR, kepada masyarakat juga murah. Tapi tidak juga hanya murah, tetapi juga yang stabil. Karena bisa dibayangkan pendanaan yang umurnya bisa sampai 30 tahun. Jadi affordability ini bisa dicapai kalau pendanaan tersebut murah dan stabil. Nah, saya kira dengan hadirnya Tapera ini menjawab, karena Tapera menyediakan pendanaan tersebut murah dan juga jangka panjang, dan tentu saya yakin itu stabil. Nah, kami berpartner dengan Tapera dan juga para pihak supplier, ya, termasuk developer, baik developer BUMN maupun swasta sebagai supplier. Jadi dengan program ini saya kira akan mendorong lebih dekatnya, bahkan bertemunya titik supply, titik demand, dan titik intermediasi, di mana bank ada di sisi intermediasi. Ditambah lagi insentif-insentif yang diberikan dari regulator perbankan seperti DP 0%, kemudian kebijakan fiskal pemberian PPN 0% untuk rumah 2 miliar ke bawah. Itu saya melihat sangat-sangat membantu untuk peningkatan pertumbuhan sektor perumahan. Iya, tadi semester 1 6% pertumbuhan kredit. Lalu bagaimana semester kedua dan the whole year 2021? Ya, jadi sampai kuartal 3 atau September pertumbuhan kredit BTN, dan karena di dalamnya ada perumahan, itu bisa tumbuh di atas rata-rata perbankan yang 2%. Nah, kalau kita bedah dari 6% tersebut, untuk subsidi, rumah subsidi, pembiayaan rumah subsidi, itu tumbuhnya double digit, sekitar 10-11. Sementara yang non subsidi, yang ini di kriteria di atas MBR, itu memang mengalami penurunan walaupun tetap positif 2% pertumbuhannya. Nah, bagaimana ke depan? Saya yakin kalau nanti pandemi ini sudah teratasi, maka permintaan terhadap KPR yang non subsidi itu akan meningkat. Kalau saat ini sampai September 2%, saya yakin setidak-tidaknya bisa 5%. Dan tentu dengan tambahan FLPP atau nanti program dari Tapera dilanjutkan bahkan ditambah, maka BTN menargetkan pertumbuhan kredit di 2022 itu bisa double digit, atau kurang lebih 10%. Dan itu memang didorong dari sektor perumahan yang memang mayoritas merupakan portfolio Bank BTN. Iya, kemudian saya ke Pak Ade Satyanto, ya, karena pengelola Tapera, ini bagaimana kontribusi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kepemilikan rumah mereka, dan bagaimana kerjasama dengan BTN, Pak? Terima kasih Mas Primus. Saya juga akan melengkapi dengan penjelasan Pak Haru, karena kami berdua selalu tektokan, Pak. Oh iya. BTN Tapera kita selalu intens, jadi mudah-mudahan bisa melengkapi penjelasan Pak Haru.
kembali kepada masalah demand tadi betul sekali. Demand itu nanti bagaimana kita mendorong menjadi real demand, Pak. Ada 12,75 demand ya, sesuai dengan Susenas, di mana di situ hampir 70 juta itu terkait dengan kepemilian. Dan yang menarik Pak Primus, ada survei terakhir dari World Bank, Pak. Ada penggeseran Pak, perubahan paradigma dari pembiayaan perumahan yang dulu berfokus pada kepemilikan rumah, saat ini berkembang menjadi keterhunian. Artinya produk-produk pembiayaan ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan hanya KPR, tapi juga sewa, renovasi, dan membangun di atas tanah sendiri. Itu kira-kira terkait dengan masalah demand. Nah, ada satu hal lagi terkait dengan riset pasar, Pak, dilakukan oleh Lamudi. Dari demand hunian itu rata-rata usianya 25 sampai 34 tahun, Pak, yang memang saat ini belum memiliki rumah pertama. Dan ini antara range 100 sampai 600 juta. Terus sesuai dengan tadi Pak Primus juga BTN bahwa nanti akan dibagi segmentasi. Nah, animo masyarakat terkait dengan pembiayaan ini, Mas Primus, cukup tinggi, Pak. Tadi Pak Haru menyebutkan ada kurang lebih 174.000 di tahun kemarin, masih ada 100.000 lagi. Nah, tahun depan kami sesuai dengan RPJMN, kami ditargetkan untuk pembiayaan 200.000, Pak. Artinya, demand-nya masih tinggi, sekarang bagaimana caranya mentransform menjadi real demand. Itu kira-kira Mas Primus melengkapi dari sisi ini Tapera ini bisa update sedikit Pak Adi. Ini kan tabungan perumahan ini awalnya ini kan ASN ya. Sekarang ini apakah seluruh ASN, seluruh Indonesia, pusat sampai daerah, semua dana tabungan untuk perumahan dipulkan di Tapera ini? Dan berapa total itu posisi dana saat ini, Pak? Terima kasih, Pak Sus. Betul sekali, Mas. Kami ini dulu sebelumnya transform dari Bapetarum, Mas. Dulu ada program tabungan perumahan untuk pegawai negeri, itu namanya Bapetarum. Kemudian dimigrasi ke program Tapera melalui BP Tapera. Nah, saat ini tercatat dulu waktu dialihkan ke kami ada sekitar 4,4 juta, Mas. 4,4 juta penabung PNS dengan total dana kurang lebih hampir 11 triliun. Tapi tugas kami adalah mengembalikan tabungan PNS yang sudah pensiun, Mas. Tercatat hampir 1, sekian juta PNS, sekarang tersisa 3,9 ASN aktif, Mas, yang menjadi penabung di kami yang kami harus layani secara baik agar dananya dikelola dengan transparan dengan baik. Nah, dana yang kami kelola sekitar 9,4 triliun, Mas. Dari 9,4 triliun itu kita pakai profile tersedia hampir 2,7 triliun, Mas, yang kita bisa salurkan bagi penabung kami ASN MBR untuk pembiayaan perumahan melalui fasilitas KPR, KRR maupun KBR, karena kami ada fasilitas. Karena tidak semuanya belum punya rumah. Ada yang sudah punya rumah, mungkin belum renovasi. Ada yang punya tanah, belum bangun sendiri. Nah, keuntungannya Pak, tenor kami bisa sampai 30 tahun. Itu kira-kira, Mas, transformasi dari Bapetarum ke BP Tapera. Itu tahap pertama dari BP Tapera melayani ASN. Mungkin begitu, Mas. Apakah semua lewat BTN penyaluran dana KPR-nya? Ya kebetulan kami waktu itu di tahun ini, Mas, lagi initial project. Jadi kami mencoba operating business model kami itu mewajibkan bank penyalur itu kalau kami menyalurkan dana melalui bank, mereka harus menerbitkan efek, Mas, sebagai pengganti dari dana yang kami salurkan. Nah, waktu itu kami bekerjasama dengan BTN sebagai piloting, Mas. Bagaimana kami bisa menyalurkan kepada penabung dan BTN menerbitkan efek itu kami buka di likuiditas. Likuiditas itu nanti disalurkan pada peserta kami. Makanya tahun ini kami bekerjasama dengan BTN. Terima kasih, Mas, untuk supportnya. Ke depan tentunya terbuka dengan bank yang lain. Mungkin begitu, Mas. Iya, Pak Haru, sebelum meninggalkan diskusi kita lebih awal ya, sesi pertama ini, ada yang mau disampaikan lagi, Pak, tentang BTN 2022 dan harapan support dari Tapera dan pemerintah, masyarakat? Ya, terima kasih. Tadi seperti yang disampaikan Pak Adi, jadi kita perluas sebenarnya layanannya. Jadi kalau mungkin selama ini itu adalah KPR, kredit pembelian rumah, kita lebarkan. Jadi BTN ke depan ya menyediakan juga kredit untuk renovasi. Dan karena kita juga ingin merecycle beberapa aset-aset rumah-rumah yang
dijual oleh debitur, ya, karena mungkin mengalami permasalahan dan lain-lain, kita berikan solusinya. Kita buka lelang massal atau lelang umum, ya, secara umum yang bisa diakses dan itu bisa melalui application. Dan untuk ikut lelang itu bisa kita menyediakan juga kredit modal kerja untuk lelang. Jadi apa namanya, KPR lelang. Jadi kalau mau beli KPR bisa beli lelang, bisa kredit dari BTN. Nah ini adalah membantu juga. Nah ke depan kita akan membuat sebuah ekosistem di mana kalau kita lihat, saya kira Pak Panangya dan Pak Ali sepakat bahwa ternyata ekosistem perumahan itu sangat luas, sangat besar. Kita belum menggabungkan broker, jasa profesional seperti notaris, PPAT, developer, toko material, dan masih banyak lagi. Dan ini kita akan gabungkan dalam satu ekosistem yang bisa diakses melalui digital. Ini cita-cita kita, mimpi kita ke depan, agar perumahan ini akan terus tumbuh, bisa menyediakan kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia. Dan BTN merupakan bank yang komit dan fokus ke perumahan. Dan kita akan lanjutkan ini dan mudah-mudahan di tahun 2025 dengan terciptanya ekosistem dan jangkauan dan juga penetrasi, maka itu bisa menjadi best mortgage bank di Asia Tenggara. Saya kira karena jumlah penduduk kita paling besar, sementara backlog-nya juga cukup besar, maka BTN komitmen penuh untuk bisa mengurangi backlog tersebut dengan diciptakannya ekosistem dan tentu ada partner seperti Tapera dan juga dukungan kebijakan pemerintah baik secara fiskal juga regulator perbankan, relaksasi misalnya LTV dan lain-lain, itu akan mempercepat ke arah zero backlog. Saya kira demikian Pak Primus. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Pak Haru, selamat berdiskusi dengan Pak Menteri, Pak. Pemirsa kita masih akan melanjutkan dua sisi lagi dengan dua narasumber yang belum berbicara, Pak Panangyan dan Pak Ali. Kita akan melihat selain perumahan bagaimana sektor properti lainnya juga. Kami segera kembali setelah jeda berikut.